Zhan Hong menutup mulutnya dan matanya yang indah bergetar samar. Pada saat ini, siluet Qin Yichen tercermin di matanya. Pada saat ini, si Junwei juga dikalahkan oleh ketua sekte abadi Tianluo. Meskipun dia berlumuran tanah, dia tidak peduli, karena seseorang lebih buruk darinya. Menyelesaikan kesengsaraan. Apakah lautan kesadaran anak itu sudah berakhir? Namun, ketika si Junwei melihat ke sisi lapangan, pemandangan di depannya membuatnya seolah tersambar petir, tertegun di tempat. Ini, apa yang terjadi? Dia tahu Qin Yichen Transcending Tribulation baru saja berhasil. Tapi kemudian, dia dan sekte abadi Tianluo harus menguji. Jadi dia tidak terlalu peduli. Atau dalam pandangan si Junwei, hasilnya tidak ada ketegangan. Tapi sekarang, yang ditekan ke tanah adalah Xiang Wenyuan. Untuk sementara, si Junwei bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Pada saat ini, Qin Yichen seharusnya tidak berjuang dengan kepala di tanah seperti anjing mati. Ya, faktanya benar-benar bertentangan dengan dugaannya. Tidak hanya si Junwei, tetapi bahkan sekte abadi Tian-Tian, yang baru saja menang dan memiliki sikap apik di masa depan, menahan diri. Apa-apaan ini? Xiang Wenyuan benar-benar dipukul oleh Ting Wei, Sea of Consciousness tidak dapat dijamin. Bocah itu, bisakah dia menggunakan Titan? Kepala sekte abadi Tianluo membeku, dan bahkan merasa untuk sementara waktu bahwa rambutnya berdiri tegak. Anda tahu, sebagai kepala sekte abadi Tianluo, dia masih memiliki kualifikasi yang membanggakan, karena dia adalah Master Pil alam bumi, dan di alam. Itu semua di bawah Gu Suyu. Tapi kepala Tianluo sangat jelas. Di depan guntur ini, apa perbedaan antara dia dan Xiang Wenyuan? Untuk sementara, seruan terus naik turun. Menurut pendapat semua orang, itu adalah Qin Yichen yang kalah atau Sea of Consciousness tidak diragukan lagi. Tapi pada saat kemunculan Ting Wei itu, semuanya terbalik. Menurut pendapat semua orang, ketika sekte abadi Shen Xiao menghancurkan orang lain dan meninggalkan laut kesadaran lawannya, tidak ada yang bisa menghancurkan sekte abadi Shen Xiao secara bergantian. Selain itu, pria itu masih berasal dari sekte abadi Yuan Surgawi, yang terlemah. Bisa dikatakan saat ini, yang paling ditakuti adalah Xiang Wenyuan. Kekuatan gemuruh itu seperti pedang, dan semangat kebanggaannya selalu ada di depannya, seperti selembar kertas. Pada saat ini, Ting Wei memblokir laut kesadaran, seolah ujung pisau ada di tenggorokannya, membuat Xiang Wenyuan berani. Dia bertanya-tanya, bukankah seharusnya pemuda ini dibiarkan melecehkannya, bukan? Seorang pria yang baru saja bergabung dengan pembangkit tenaga listrik teratas beberapa waktu lalu sebenarnya dapat meninggalkan laut kesadarannya secara bergiliran. Meskipun laut kesadaran Xiang Wenyuan belum dihancurkan oleh Ting Wei saat ini bukan masalah pemikiran Qin Yichen. Qin Yichen menatap mata ngeri orang lain, dan tidak bisa menahan cibiran. Cibiran itu, Xiang Wenyuan sangat akrab, bukankah itu baru saja meluap di wajahnya beberapa saat yang lalu? Buang kamu, mengapa kamu membutuhkan waktu untuk membakar satu batang dupa? Hanya dalam satu kalimat, Xiang Wenyuan merasa sangat malu. Kalimat ini tidak hanya memukul wajahnya, tetapi juga di dalam hatinya. Namun, Qin Yichen tidak memiliki simpati. Anda harus tahu bahwa Xiang Wenyuan tidak pernah bermaksud membiarkannya mundur dari lapangan permainan. Jika dia beralih bermain di lengan merah, bahkan jika dia tidak memiliki keputusan warisan teratai merah, apa yang akan terjadi sekarang? Qin Yichen telah mengatakan bahwa setiap orang yang ingin mengambil nyawanya atau meninggalkan laut kesadarannya harus bersiap sama. Pada saat yang sama, Gu Sui berdiri di bawah panggung, dan lampu pompa menyala dengan ganas, dan bahkan untuk sesaat, dia ingin langsung membunuh Qin Yichen. Ketika Qin Yichen memperhatikan tatapan dingin dan tajam yang dilemparkan oleh sisi lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar. Pada saat yang singkat ini, yang pertama menghadapi guru abadi yang bermartabat, Tuan Istana Sekte Abadi Shen Xiao dari posisi menghadap. Qin Yichen tertawa, apakah Anda masih menggunakan saya? Sambil berbicara, Qin Yichen juga mengaitkan jarinya, membuat Ting Wei semakin mempesona, sementara wajah Xiang Wenyuan semakin pucat. Gu Sui tentu saja tidak bodoh, jadi jelas bahwa alasan Qin Yichen masih memiliki laut kesadaran Xiang Wenyuan mengancam mereka. Namun, dalam adegan ini, wajah Gu Sui berubah menjadi tegas, beraninya kau mengancamku. Dia, sekte abadi yang bermartabat, murid kepala Dandian, puncak alam bumi, ketika dia diancam oleh seorang anak di bagian bawah sekte abadi. Kamu percaya atau tidak? Aku akan membuat akhir Zhan Hongshu 10 kali dan 100 kali lebih menyakitkan. Gu Suyu tidak membicarakannya, dia pasti bisa melakukannya. Namun, corak kulit Gu Suyu suram dan tidak pasti. Meskipun dia tidak sabar untuk menembak Qin Yichen dengan satu telapak tangan sekarang, dia harus bersabar. Bahkan Gu Suyu merasa malu di hatinya. Sejak masa mudanya, Sekte Abadi Shen Xiao adalah eksistensi penguasa. Saya tidak tahu berapa tahun, Sekte Abadi Shen Xiao tidak pernah kalah. Belum lagi murid Tuan Istana dihapuskan pada upacara akbar. Jika demikian, itu akan memalukan. Memikirkan hal ini,
Gu Sui menggertakkan giginya dan berkata, Yuer, berjanjilah padanya. Gu Sui bisa menjadi kejam terhadap orang luar. Tetapi di hadapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak dapat mengatur lautan kesadaran dan mengabaikan muridnya. Tapi Gu Sui tidak mau, Tuan. Gu Sui Sen berteriak. Apakah film Little Missy Sea of Consciousness lebih penting daripada Sea of Consciousness Junior Brother Anda? Menabrak. Tinju ganda Gu Sui berdering. Jika dia bisa, dia bahkan ingin menghancurkan sekte abadi Yuan Surgawi 3 sendirian. Tapi hidup Naihe sulit untuk dihancurkan. Gu Sui hanya merasa seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dan setiap kata yang dia ucapkan membuatnya terhina. Aku berjanji padamu. Tapi Qin Yichen tertawa. Bicaralah dengan jelas agar tidak membuat orang salah paham. Saat berbicara, dia mengaitkan jarinya lagi. Dan Ting Wei menjadi semakin mempesona. Gu Sui hampir meraung. Saya berjanji. Saya akan bersaing dengan lengan merah. Hanya pemenang. Tidak melukai lautan kesadaran. Raungan terdengar di seluruh stadion. Dan tidak ada yang berani berbicara untuk sementara waktu. Hanya Qin Yichen yang merasa kasihan. Dia juga bertanya-tanya apakah dia bisa memaksa Gu Sui mengaku kalah. Tapi melihatnya seperti ini, jika bukan karena pembukaan Gu Sui takut dia tidak akan berkompromi sama sekali. Mampu melakukan ini sudah menjadi batas toleransi yang pertama. Dan kemudian penganiayaan. Saya khawatir itu akan benar-benar membakar batu giok dan batu. Akibatnya, Qin Yichen melambaikan tangannya, dan melihat tubuh Xiang Wenyuan seperti karung, jatuh dari platform batu. Akhir Xiang Wenyuan tidak perlu peduli. Karena Gu Sui menembak dan menangkapnya di tempat. Tetapi wajah yang terakhir suram dan hampir terjepit. Game 2. Sekte Abadi Yuan Surgawi menang. Setelah kata-kata itu berakhir, seluruh kota Senxiao menjadi sunyi senyap. Karena tidak ada yang menyangka hasil pertarungan ini akan seperti ini. Tidak hanya pertandingan ini. Tidak ada yang akan memikirkan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Kekuatan keseluruhan terlemah. Tidak mengandalkan keberuntungan. Tetapi kekuatan. Cukup untuk mengancam Gu Sui. Cukup untuk tawar-menawar dengan Sekte Abadi Senxiao. Jangan katakan bahwa semua orang pernah mendengarnya, bahkan jika Anda bahkan tidak memikirkannya. Pasangan pertama ini satu ke bawah. Seharusnya sudah 3 ronde penghancuran dan pertarungan berturut-turut, tetapi akan ada variabel seperti itu. Omong-omong, game ini memang menghancurkan, tapi Qin Yichen menghancurkan Xiang Wenyuan.